Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, mudah-mudahan tetap semangat ya di penghujung menjelang ujian UTBK-nya. Jadi hari ini minggu lalu kita sudah belajar trigonometri, soal-soal UTBK. Jadi minggu ini saya rencananya bahas sedikit tentang limit dan turunan trigonometri. Jadi di psikologi sudah saya share soal sebagai latihan. Jadi kalau di sini nanti kita sama-sama mengerjakan saja biar lebih banyak soal yang bisa dibahas ya. Oke, kalau mau lebih detail lagi di psikologi, jika ada yang tidak dipahami bisa ditanya ketika di luar Zoom meeting ini. Oke, baik kita mulai ya dari soal yang pertama SBM tahun 2006 tentang limit trigonometri. Jadi konsepnya sama ya seperti di aljabar. Di limit trigonometri ini yang kita cari adalah mengubah bentuk-bentuk yang belum bisa diselesaikan. Oke, limit trigonometri satu hal yang perlu kamu ingat dalam menyelesaikan soalnya yang perlu diingat ya. Ini ya konsep dasarnya dulu, limit x mendekati 0 sin x b sama dengan apa ini? Masih ingat nih? Ini sama juga dengan limit, boleh dirubah bentuknya ke dalam 0 sin X per B, boleh ya. Terus ya, yang ini aja mengingat sedikit aja limit X mendekati 0 tangen X per B. Ini hasilnya adalah sama dengan apa? Sama dengan A per B, gitu ya? A per B, oke. Nah, berarti kita mengubah supaya bentuk fungsi yang di sini itu ada yang tunggu deh saya ketinggalan nih x-nya ya, bx ya, ini ada bx, dia dalam bentuk ini fungsi x yang sama di sini x, jadi sejenis ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu sama contoh yang soal SBM 2006 ini, kita mengubah, tunggu, saya ketinggalan si x-nya. Jadi dia fungsinya dalam x. Boleh nggak kalau misalnya di soal itu tidak ada, berarti kita mengubah ke bentuknya supaya ada satu fungsi x-nya ini yang sama dengan yang di bawahnya, gitu ya. Di 2006 ini kita ketemu limit x setengah pi, ya Sarul tadi udah senang sekali menjawabnya. Sin, ini kalau soal yang seperti ini sin x tangen 2x kurang pi per berapa? Per 2pi kurang 4x. Apa yang dilakukan? Kita cek. Di sini kan dia, di sini mendekati pi per 2. Kalau dimasukkan hasilnya 0 ya. Per 0. Yang kita hindari dari limit adalah di penyebutnya bernilai 0. Gitu ya. Karena di sini 2pi, 2 kali setengah pi kan hasilnya. Iya, gitu ya. Oke, nah sekarang apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Maka kita cari nih, kita rubah dulu. Di sini kan ada 2x kurang pi, dan di sini ada 2pi kurang 4x. Apa yang dirubah? Di sinilah yang kita rubah bentuknya. Oke, ini sama juga dengan berapa ya? Sama-sama kita limit x mendekati setengah pi. Ayo, mana nih suaranya? Apa yang dirubah, Sarul? Sin X, nggak ada yang di bawah X ya. Jadi nggak usah dirubah dulu. Yang kita rubah nih, coba lihat. Tangen 2X dikurang Pi. Tangen 2X kurang Pi, yang satu lagi 2Pi kurang X. Ini bisa dibentuk menjadi minus, boleh ya. Saya rubah jadi Pi dikurang 2X. Sama kan? Oke. Per yang di bawahnya ini kita bisa rubah menjadi siapa? Duanya keluar. Jadi siapa? Pi dikurang 2X. Sampai 2X. Di sini? Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kita udah lihat nih, ini sama ini sudah sama nih. Yang V kurang 2X, Pi kurang 2X. Fungsinya sudah sama. Maka kita bisa rubah bentuknya menjadi limit X mendekati setengah Pi. Di sini berapa? Sin X di, kalau min di sini ya, min berapa koefisiennya? Min 1, gitu ya kan? Ini udah sama fungsinya, berarti dikali min 1 per yang di sini berapa? 2. Oke. Sin pi per 2 sama dengan berapa, Nak? Halo? Sama dengan 1.
Ya kan? 1 1. kali min setengah. Oke, 1 kali min setengah hasilnya adalah berapa? Minus setengah. Sampai di sini paham? Jadi mengubah bentuk nih. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Jadi latihan, banyak latihan untuk mengerjakan soal limit. Baik, kita masuk ke soal SBM tahun 2012. Oke, kamu perhatikan. Jadi di limit dan turunan kita akan banyak menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah, di sini kamu lihat, kamu bisa lihat limit X mendekati 0 sama dengan 1 kurang cos kuadrat X per X kuadrat kotangen X tambah Pi per 3. Kata kunci, kita harus menghindari penyebut yang 0. Oke, kalau disubstitusi langsung, dia akan menghasilkan X kuadrat. X itu adalah 0. Ya, X ini adalah 0. Jadi 0 per 0 kan. Nah ini, jadi kita rubah. Tadi kita udah punya dasar rumus limit. Kita rubah X mendekati 0 tadi. Sin AX, ya, sin AX per BX. Maka ini per BX ini kan dia sama-sama fungsi. Nah ini kita rubah. Di sini kan X kuadrat. Di sini cos. Masih ingat sifat identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan berapa? 1. Jadi udah langsung terbayang ya. Kita yang rubah adalah dari soal yang soal 1 kurang cos kuadratnya. Maka kita dapati X mendekati 0, hasilnya 1 kurang cos kuadrat X ini sama dengan apa? Sama dengan sin kuadrat X. Maka ini jadi sin kuadrat X dibagi X kuadrat kotangen X tambah Pi per 3. Gitu ya. Benar ya? Oke, maka hasilnya sama dengan berapa? Sin ini udah menghabisi, kan? Kuadrat, fungsinya dalam ini. Ini hasilnya adalah 1, ya. 1. Kemudian yang ini kotangen Pi per 3. Kotangen itu adalah barikan tangen, kan sama juga tangen siapa? Tangen X tambah Pi per 3, kan? Sehingga dia limitnya X mendekati berapa? X mendekati 0. Oke, maka kita dapati nilainya adalah 1 ditambah tangen sepertiga berapa? Tangen sepertiga berapa, Nak? Halo. Sarul? Tangen sepertiga berapa? Tangen sepertiga itu adalah? Tangen 60 ya, Mem? Tangen 60. Berapa tangen 60? Akar? Akar 3. 1 kali akar 3. Enggak ingatkah dengan ini? Ingat blank, ya? Blank, Mem. Ingat ya, ngeblank. Hati-hati, jangan waktu ujian ngeblank loh. Nanti sama aja. Tahu jawabannya jadi salah. Oke, kita lanjut ya. Soal yang berikutnya. Nah, ini kita sudah memakai rumus-rumus trigonometri. Minggu lalu kita udah ngingat ini. Di sini kita ada bentuk. Nah, ini yang saya kata kunci yang kemarin saya bilang kalau dia jumlah banyak dipakai di limit. Tapi kalau dia nanti dalam perkalian kita banyak gunakan di integral, gitu ya kan? Kita udah dapat ini. Nah, cos kurang cos sama dengan apa ya? Cos kurang cos sama dengan min 2 sin, gitu ya. Ini bentuknya kan. Maka kita rubah dulu limit ini supaya mudah dalam bentuk faktor 0. Ini cos X dikurang cos 3X dibagi berapa? X kuadrat akar dari 4 dikurang X. Kita rubah bentuknya menjadi limit X mendekati 0. Ini cosnya kita rubah. Cos tadi adalah menjadi 2 sin. Min 2, ini apa yang dilakukan? Setengah jumlah atau setengah selisih, gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan sudutnya, berarti jadi sin setengah jumlah. X tambah 3X adalah 4X, setengah jumlahnya berarti 2X. Dikali sin berapa? X dikurang 3X, hasilnya adalah min 2X. Berarti jadi minus X. Benar ya? Per, di sini adalah siapa? X kuadrat akar
4 kurang X. Jadi di limit ini ketika kita udah dapat ini kan fungsinya X1 tunggal, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi kita tinggal ambil koefisiennya saja. Oke, udah menghabisi bentuk sinnya. Oke, maka hasilnya adalah min 2 dikali koefisien di sini berapa? 2 dikali minus 1 per 1 kuadrat 1. Nah, akar 4 dikurang X-nya 0. Akar 4, berarti ini 2. Maka kita dapat peroleh jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 2. 2, Mem. 2. Ya, cepatlah jawab 2. Oke, pintar. Ya, bisa ya, Sarul? Jadi mengubah ke bentuk yang di sini. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini adalah limit di tahun 2017, limit tak hingga trigonometri. Sebenarnya punya konsep yang sama, dasarnya dari limit trigonometri sebelumnya. Kalau kita kan mengetahui, limit kalau X mendekati 0, itu ada suatu fungsi f(x) sin ya, sin AX dikali per BX ini kan kita tadi dapatnya A per B, gitu ya. Nah, kalau limit tak hingga gimana? Nah, kalau ada sebuah limit X mendekati tak hingga, maka kita bisa mengubahnya itu ke dalam konsep yang di atas dengan cara bagaimana? Memisalkan si variabel X-nya tersebut. Oke, memisalkan variabel X-nya tersebut. Kalau kita misalkan, misalnya X sama dengan 1 per A. Oke, X sama dengan 1 per A. Nilai X ini akan mendekati tak hingga, jika dan hanya jika A-nya bagaimana? A-nya mendekati 0. Itu kan? Jadi nilai X akan mendekati tak hingga jika dan hanya jika si A-nya mendekati 0. Karena 1 per 0 hasilnya. Seperti itu. Kan mendekati, bukan nilainya 1 per 0. Nah, begitulah ketika kamu menyelesaikan soal SBMPTN yang bentuknya seperti ini. Oke, kita rubah dulu. Jadi di sini kita bisa mulai dari memisalkannya. Ya, misal. Saya misalkan dalam A tadi ya, misal. Tadi kan ini X itu sama dengan 1 per A. Berarti A itu sama dengan siapa? 1 per X. Gitu ya. Oke, berarti yang di atas, yang di sini, ini kita bisa rubah dia bentuknya. Kita bisa rubah bentuknya menjadi sin, ini limit, kita dalam bentukan A, limit. Ini jadi A mendekati 0, maka ini sama dengan berapa? Sin, tadi A itu 1 per X. Ini sama dengan siapa? 3? Sin 3A. 3A. Oke, dibagi. Nah, 1 dikurang cos 2A. 2A. Ya, dikali siapa nih? X kuadrat. X kuadrat itu jangan sama dengan berapa? 1 per A kuadrat. Gitu ya? Sama kan? Ya, karena tadi, sama, nah, sin 1 per X itu sama dengan sin siapa? Sin A, Mem. Sin A. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini udah kebayang nih. Yang ini udah dapat kamu. Yang ini sama ini sudah dapatnya berapa? 3. Tinggal mengubah yang di bawahnya. Maka kita akan dapati limit A mendekati 0. Di sini nih udah dapat ya 3 ya. Langsung saya buat 3. Nah, ini rubah ke rumus sudut rangkap. Masih ingat ya? Cos 2A itu rumusnya ada yang dasarnya itu kan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Gitu ya. Atau bisa juga 2 cos kuadrat A dikurang 1 atau bisa juga 1 dikurang sin kuadrat A. Oke, dasarnya ini kita rubah ke identitasnya kalau di dalam cos dan dalam sin. Maka kita bisa rubah yang ini ke dalam mana? Supaya satunya hilang. Supayanya satunya hilang berarti kita pakai yang rumus yang ketiga. Oke, maka kita akan dapati nilainya adalah berapa? 1 dikurang 1 kurang. Ya, 1 kurang 2 sin kuadrat A. Satunya habis, ini jadi positif. 2 sin kuadrat. Nah, ini hati-hati. Yang di sini berapa tadi? Cos 2A ya? Pas ya, cos 2A berarti sin kuadrat A. Per siapa? Per A kuadrat. Nah, ini udah menghabisi. Habis kan? Sama-sama dalam kuadrat. Berarti hasilnya adalah berapa?
Berapa, Sarul? 3/2. Paham ya untuk yang tak ingat. Tapi sebenarnya intinya sama sih, sama bentuknya ke dalam persamaan yang dia mendekati 0 tadi. Oke, kalau sudah biasa langsung aja. Tak hingga berarti 3, ini langsung kamu buat, ini hasilnya 3/2. Langsung nih dapat koefisiennya. Kan 3/2 sin kuadrat. Oke. Baik, ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut. Ya. Tunggu sebentar. Nah, gimana, Sarul? Sebentar. Ada pertanyaan? Memang harus dimisalkan gitu ya, Mas? Kalau mau langsung, kamu kalau udah terbiasa, kalau menurut saya kamu langsungkan aja. Itu kan sama dengan kalau ini, kalau kita mau langsung. Dia konsepnya kenapa kok ya bisa tak hingga itu mendekati 0. Ingat kembali ke konsep yang tak hingga. Makanya tadi ini awalnya kenapa seperti itu. Tapi kalau kamu sudah biasa, kamu oh ini tak hingga pasti dia mendekati 0. Tapi jangan salah ya. Ini nanti kamu bisa rubah ke dalam langsung nih dari soal misalnya limit X mendekati tak hingga. Karena konsep yang ini tidak berlaku untuk yang dia tak hingga. Untuk sin 3X kan dia mendekati tak hingga harusnya. Jadi dia harus rubah ke sini. Tapi kalau kita kan udah langsung mau mengerjakan dalam soal, langsung aja X tak hingga. Ini langsung dia sin berapa 3/X. Kita tidak usah misalkan langsung aja. Ini jadinya konsep yang sama juga. Tetap ini hasilnya adalah berapa? 2. Berapa ini? 2 sin kuadrat berapa? 2 sin kuadrat, yang ini 1 dikurang 2 sin kuadrat, di sininya sama dengan berapa ini? 2/X dibagi 2 kan sama dia hasilnya. Kuadrat sin 1/X jadinya di sini kan. Hasilnya sama saja. Jadi ini sin kuadrat, yang X-nya juga sama, ini kan jadi X kuadrat ya. X kuadrat, bentuknya baru dikali sin 1/X. Jadi sebenarnya sama aja sih, tapi lebih mudah kalau kamu misalkan kalau di dalam bentuknya ini biasanya di soal dikasih bentuk pecahan, sedangkan di sini kamu tidak ketemu sama yang pecahan, itu dia. Begitu Sarul. Bisa? Oke, Ma'am. Oke, sip ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di 2017. Ini sama konsepnya. Nah, ini coba dulu. Kita perhatikan. Kamu ketemu sama limit tak hingga, tapi ada dalam bentuk akar. Kalau tadi nggak pakai misal, bisa langsung kan, karena tidak ada akar-akar. Kalau ini gimana? Sama saja sih sebenarnya konsepnya. Bisa? Bisa. Kita mulai dari, kalau saya lebih senangnya dari misalnya, biar lebih nampak dia. Tapi kalau kamu ngerjakan langsung aja. Misal siapa? Siapa yang dimisalkan A? 1/X ya? Ya, 1/X. Itu yang kita misalkan. Yang jadi masalah yang kita misalkan. Seperti itu ya. 1/X. Berarti kalau X itu sama dengan apa? Karena di sini ada X. Di sini ada X. X itu sama dengan apa? 1/A kuadrat. Iya, 1/A kuadrat. Maka kita akan dapati langsung itu limit A mendekati 0, dia hasilnya adalah sama dengan siapa? X tadi 1/A kuadrat. Nah, ini bentuknya mirip kan seperti tadi? 1 kurang cos siapa? Cos A. Sama kan? Maka kita bisa rubah ke sudut rangkap cos lagi, dirubah ke dalam sin. Karena di sini muncul kuadrat. Berarti kalau udah 1 kurang cos bla bla A, maka kamu rubah ke dalam sudut rangkap. Ya, maka dari sini kita akan dapati limit A mendekati 0 di sini, ini dirubah jadi 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat. Siapa? Hati-hati, ini jadi A/2. Gitu ya, per A kuadrat. Hasilnya sama dengan limit A mendekati 0. Ini satu-satunya habis ya, tinggal 2 sin kuadrat setengah A per A kuadrat. Ini udah sama-sama kuadrat habis ya, maka kita dapati 2 kali, jangan lupa ini setengahnya adalah 2 kali, berarti setengah kuadrat. Maka kita dapati hasilnya adalah berapa? 1/2. 1/2. Bisa ya? Itu yang untuk untuk limit tak hingga trigonometri. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau kamu langsung ambil ke misalnya, karena ketika ngerjakan ketemu akar-akar langsung ngeheng biasanya. Ya, tadi aja saya lupa rumusnya. Oke, bisa ya? Bisa? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, kita masuk ke turunan sekarang. Turunan. Nah, di turunan ini ada yang istimewa. Yang istimewa dipakai itu di turunan adalah turunan rantai. Kemudian yang sering dipakai adalah fungsi naik dan turun, dan juga menentukan gradien garis, persamaan garis lurus, persamaan garis singgung dari kurva.
Jadi 3 poin itu ya. Turunan rantai bisa masuk ke dalam nanti ke dalam menentukan fungsi naik turun dan bisa masuk juga ke dalam mencari persamaan garis singgung atau gradien garis singgungnya. Itu dia. Nah, turunan rantai masih ingat ya, kalau dia rantai kan dia ada bentuk. Ini saya ulang sekilas saja. Ada bentuk. Kalau di dalam suatu fungsi itu ada dy dx, berarti kan ini boleh kita mau seberapa banyak kurungnya, itu kan bisa dy dp, dp, du, du, dx. Berarti turunkan dari kurung yang terluar. Kalau di aljabar, saya ingatkan sebelum ke sini, di aljabar itu kan misalnya kalau ada suatu fungsi bentuknya, di sini 2 ditambah 3, ini dalam bentuk kuadrat misalnya. Di sini ada lagi sin fungsinya. Ini kan udah jadi 3 turunan kan. Yang kita lakukan ketika menurunkan turunan fungsi tersebut adalah ini 2x ya. Ini adalah menurunkan dari yang terdalam dulu, karena bentuk fungsi ini adalah sin 2x tambah 3, gini ya, ini dikuadratkan. Berarti kita turunkan dulu. Yang kurung paling luar berapa? Ini kan? 2. Pangkat 2 kan? Suatu fungsi pangkat 2. Kalau diturunkan kan jadi 2. Oke, pangkatnya diapain? Dikurangi. Hasilnya jadi apa? 2x tambah 3. Seperti itu kan? Oke. Nah, turunkan lagi. Setelah yang dalam kurung, turunkan fungsi apa di sini? Sin, mem. Sin. Turunan sin adalah siapa? Cos. 2x tambah 3. Seperti itu kan? Setelah itu turunkan lagi rantainya, yang di dalamnya lagi. 2, mem. Berarti kalikan 2. Maka kan kamu bisa dapat hasil turunan ini bisa dalam bentuk, kalau dia tidak bisa dalam bentuk sin berapa ini? Sin 4x tambah 6. Gitu ya. Biasanya dia simpel ya. Karena ini adalah rumus fungsi sin 2x gitu. Nah, lakukan hal yang sama untuk menyelesaikan soal yang di sini. Oke, lakukan hal yang sama. Berarti kita menurunkan dari yang terluar dulu. Tapi ini ada tanda tak hingganya ya, tidak masalah. Tanda tak hingganya terbatas sampai sin x. Oke. Nah, ini pertama kali yang paling luar adalah si sin kan? Yang terluar sin. Berarti turunan sin siapa? Cos, ya. Benar? Cos. Oke, terus masuk terus. Di sini ini sama dengan siapa lagi? Turunannya. Turunan sin di sini turunannya nanti setelah itu cos lagi kan? Begitu? Iya, mem. Iya, terus sampai nanti dia nanti titik-titik di sini titik-titik cos berapa? Cos 1. x. Cos x ya. Cos X baru dan seterusnya gitu ya. Di sini dikali yang di dalamnya turunan X adalah berapa? 1. Cos X diketahui di soal X sama dengan berapa? 0. Maka ya aksen cos berapa cos 0? Cos 0 berapa? 1, mem. 1. Terus ya, terus sampai di hasilnya adalah 1. Nah, akan muncul setelah cos 0 di sini adalah cos berapa? Cos 1. Cos berapa hasilnya? Cos 1, mem. Iya, akan muncul seterusnya kan dia sin, diturunkan lagi sin. Berarti dia cos 1 hasil cos 1 itu adalah berapa? 0 ya? Gimana, mem? Belum connect, mem. Turunan dari sin tadi adalah si cos. Kan dia kan gini nih, ini cos. Kita buat ya. Turunan dari sin tadi adalah si cos. Benar? Kan kamu kan buatnya gini nih, cos. Saya ini kan ya, saya ulang ininya biar mudah. Masih belum connect ya. Oke, dia hasilnya kan jadi 0 nanti. Bentar ya. Saya ini kan dulu. Nah, saya mulai gini nih. Ya, kita mulai dari cos, tapi dia kan ada sin-nya yang di awal dalamnya. Kita mulai ya, di aksennya ya. Tadi kan yang diturunkan itu adalah yang paling luar terlebih dahulu, seperti itu ya.
Yang paling luar terlebih dahulu, baru di dalamnya. Kita mulai ya. Oke. Nah, oke, saya mulai dari sini ya. Tadi turunan sin ini kita mulai dari sini sin. Oke. Turunan dari sin ini adalah siapa? Cos. Dalamnya kan belum diturunkan kan? Dia masih hasilnya sin kali sin dan seterusnya sampai sin berapa? Sin X, ma'am. Sin X. Baru nanti kan dikalikan lagi turunannya kan cos lagi kan? Baru sin di sini sin kali sin dan seterusnya, gitu kan? Baru nanti kan dikalikan terus sampai dia muncul ujung akhirnya itu adalah cos X, gitu ya. Cos X kali 1. Bisa sampai di sini, Sahrul? Bisa. Nah, kita substitusikan ketika cos X, di sini kan cos sin dulu kan? Kosin kali sin dikali sampai sin berapa? Sin X dikali lagi nanti cos. Di sini dalam kurungnya kan masih sin kali dan seterusnya X gitu kan? Baru yang dan seterusnya sampailah dia muncul cos X kan? Cos X kali 1. Oke, bisa. Kan ini perkalian semua kalau turunan rantai. Iya? Iya, ma'am. Oke. Nah, sin kalau kita substitusikan di sini sin berapa ini? Sin 0 hasilnya berapa? 0, ma'am. 0. Sin 0 lagi? 0. Sin 0 lagi? 0. Gitu ya? Oh, iya, ma'am. Paham, ma'am. Paham ya? Sin 0 lagi adalah 0, 0, 0 terus ya? Oke, dikali di sini sama dengan juga sama ya, lakukan terus ya. Cos dia sama dengan berapa? Sin 0 lagi, sin 0 sampai dia akan muncul cos berapa? Cos 1 kan? Cos 1. Cos berapa jadinya tadi? Cos 0 ya, cos 0 dan seterusnya ya. Sampai dia dikalikan berapa? 1. Maka Y aksennya sama dengan berapa? Halo? Y aksennya sama dengan 1. Karena dia kan cos sinnya itu 0, 0, 0 terus, gitu ya. Iya, ma'am. Oke, sampai dia cos 0 kali 1 kali 1. Maka kita akan peroleh hasil akhirnya itu adalah berapa? 1. 1, ma'am. Oke, bisa ya? Paham. Oke. Jadi dia rantai kalikan terus dari yang terluar ke dalam. Nah, ini 2017. Masih ada waktu kan Pak Jaman? Oke, yang 2017 juga aturan rantai turunan, tapi cek tadi udah ada di atas saya bahas sedikit tentang yang dia rumus, mengubah ke rumus sesuai dengan kunci jawaban. Ya, ini dari yang terluar. Yang terluarnya berapa ini? Kita mulai dari turunan rantainya. Kita mulai ya. Fx-nya itu sama dengan sin kuadrat X. Oke, kita mulai dari yang terluar dulu. Ini ya kan? Ya, turunan dari sin apa? Cos, ma'am. Cosnya masih dalam fungsi sin kuadrat kan? Sin kuadrat X, baru turunan dalamnya. Turunan dalamnya yang berikutnya ini kan? Sin kuadrat X, turunannya apa? Cos kuadrat X. Sin kuadrat X, turunannya apa? 2 cos. 2 cos, masih 2 sin, nah hati-hati. 2 sin, turunnya kurang 1 ya, sin X. Turunan dari dalamnya lagi, ini kan sama fungsinya gini loh, supaya mudah. Sin dikali sin X, nah ini dikuadratkan, gitu. Baru ketemu ya, nampak. Ini sama dengan apa? 2 sin X, turunan yang di sini. Tadi yang pertama kan yang ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Sin X. Baru turunan dari sin apa? Cos. Turunan dari sin adalah cos X, gitu ya. Turunan dari sin adalah cos X. Maka kita akan dapati nilainya adalah 2 sin X cos X itu senilai dengan siapa? Sin 2X. Sin 2X. Sin 2X dikali yang belum ada nih. Ini kan nggak bisa dirubah lagi ya. Jadi cos sin kuadrat X. Oke, dapatlah dia jawabannya. Berarti jawabannya adalah apa? Halo?
Yang E, Mem. Jawabannya E. Si Aulia sama Sahrul aja dari tadi yang ngomong. Yang lain kemana-mana ya. Udah habis ya? Udah habis orangnya di sini? Oke. Baik, kita lanjut. Pak Jam'an? Satu lagi, Mem. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Ini fungsi yang dalam bentuk satu lagi ya. Habis ini dilanjut dengan kimia. Baik, ini adalah fungsi naik dan turun pada interval. Mengingat kembali, naik turun itu berkaitan dengan f aksen X. Kalau dia besar dari f aksen X-nya besar 0, berarti dia fungsinya adalah fungsi naik. Jadi kita nanti cari pembuat nolnya, stasionernya dulu. Sama seperti aljabar, fx kecil dari 0, berarti ini adalah fungsi turun. Jadi fungsi ini kita turunkan saja. Jadi kamu jangan bingung lihat dalam akar, karena dia biasanya istimewa. Oke, supaya memudahkan, saya ambil dulu f aksen X-nya sama dengan 0. Oke, karena kita ambil titik stasionernya untuk menentukan fungsi naik dan turun di dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, fungsi fx tadi awalnya adalah saya buat ya, fx sama dengan saya buat dalam bentuk kurung, tidak dalam bentuk akar, x per akar 2 dikurang sin x di pangkat berapa ini? Setengah. Gitu ya. Maka kita bisa dapati f aksen X itu sama dengannya, nanti ini kita buat sama dengan 0. Oke, ini f aksen X turunan dari 2, turunan rantai ini kan, ini sama dengan setengah dikali turunan yang di dalamnya, gitu ya. Turunan yang di dalamnya adalah berapa ini? 1 X per akar 2 berarti seper akar 2 turunannya dikurang turunan sin adalah siapa? Cos X gitu ya, dikali, ini kan tadi pangkat min setengah jadinya kan, turunan, berarti 2 ditambah X per akar 2 dikurang sin X pangkat min setengah sama dengan 0. Nah, karena dia pangkat min setengah, berarti dia berada di penyebut. Kita akan dapati persamaannya ini senilai dengan setengah akar 2 dikurang cos X per yang di bawahnya ya. Kan ini sama dengan 2 akar dari 2 ditambah X per akar 2 dikurang sin X. Itu ya, sama dengan 0. Oke, ini habis kan? Maka kita hanya punya nilai setengah akar 2, setengah akar 2 dikurang cos X sama dengan 0. Maka cos X-nya berapa? Dari sini kita dapati cos X-nya sama dengan setengah akar 2. Berarti kita bisa cari nih, nggak usah diapakan. X yang memenuhi di setengah akar 2 itu adalah pada saat berapa saja. Pada saat nilainya cos berapa? Pi per 4. Karena di sini dalam pi, ya kan? Ini kan sama dengan cos 45 derajat. Berarti sama dengan pi per 4. Seperti itu ya. Nah, ingat kembali, cos X itu nilainya sama dengan cos minus X. Berarti dia berlaku juga untuk nilai siapa? Min pi per 4. Gitu ya. Ada nggak yang lain? Ada, yang di belakangnya lagi 7 per 4 juga berlaku. 7pi per 4 juga positif. Hasilnya dapatnya setengah akar 2. Tetapi ingat, di soal ada batasan nilai. Batasannya itu antara min pi sampai pi. Oke, berarti yang kita ambil adalah berapa di sini? Pi per 4 sama pi per 4. Yang memenuhi ya nilainya. Paham kan? Nah, dari sini kita bisa ambil nilai titik stasionernya itu adalah min pi per 4 sama siapa? Pi per 4. Tinggal uji di mana saat f aksennya kecil dari 0. Karena dia minta adalah fungsi turun. Nah, kita uji kalau saya lebih mudah kita ambil adalah siapa? Titik yang mudah. Titik yang mudah itu berapa di sini? Titiknya sini. Titik di antara ini ada titik 0 ya? Oke. Cos 0. Kita hasil turunan tadi mana hasil turunannya? Hasil turunannya adalah ini tadi ya. Ini kan. Nah, setengah akar 2 kita uji ya. Uji X sama dengan 0. Oke. Maka kita akan dapati dari fungsi turunannya tadi kan kita dapat setengah akar 2 kurang cos X. X-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya adalah setengah cos 0. Ini setengah akar 2 dikurang cos 0 berapa? 1.
Nah, ini nilainya setengah akar 2 nilainya lebih kecil dari si 1. Maka akan menghasilkan nilai yang bagaimana nanti di sini? Nilai nih negatif. Maka daerah sini bernilai negatif, ini bernilai apa dalam pertidaksamaan? Positif, dan ini bernilai positif. Maka kita dapati jawabannya adalah, jawabannya apa, Sarul? Masih ada kah orang di sini? Oke, jawabannya adalah E. Oke, saya rasa cukup ya, biar dilanjut Pak Jam'an. Pak Jam'an sudah menunggu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut bisa konsultasi ya, Nak.